Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang ke-14, adab-adab puasa. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan saja. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan saja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat. Karena fungsi puasa sunat itu antara lain adalah menutupi atau menapali kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa fardu. Nah, kalau kita ada puasa sunatnya, andai kata kurang puasa fardu kita, maka ada lagi yang menapalinya atau menutupinya. Dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut derajat yang tinggi di dalam surga Firdaus. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat. Seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau, karena mereka berada pada derajat yang tinggi sekali. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Hari-hari itu ialah pertama hari Arafah. Hari Arafah hari di mana kaum muslimin yang sedang naik haji melakukan wukuf, yaitu 9 Zulhijjah. Hari Arafah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Kalau orang yang mengerjakan haji, kada dianjurkan untuk puasa hari Arafah. Karena mereka ada amalan-amalan lain yang mesti dikerjakan, yang apabila puasa mereka akan lemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kenapa dianjurkan kita puasa hari Arafah itu? Bahkan diberi ganjaran yang besar bagi orang yang puasa pada hari Arafah. Karena untuk mengimbangi, untuk mendapatkan pahala-pahala yang disediakan Allah bagi orang yang wukuf di padang Arafah itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya, maha bijaksananya, tidak ada amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Seperti orang yang kada bisa naik haji, lalu dia kada bisa melaksanakan tawaf, kada bisa melaksanakan wukuf, kada bisa melaksanakan mabit. Tapi orang-orang yang tidak mampu naik haji itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala-pahala seperti itu. Seperti Arafah. Di hari Arafah, orang-orang muslimah yang wukuf mendapat ganjaran yang besar. Nah, bagi kita yang tidak naik haji, bila mana kita di kampung kita ini puasa di hari Arafah itu,
maka kita akan kebagian pahala-pahala orang yang wukuf di Arafah sana itu. Nah, contohnya lagi orang yang kada mampu naik haji, ini kada kawan naik haji karena kada ada kemampuannya, namun ia ingin agar dapat pahala haji sempurna, maka agama kita Rasulullah SAW menganjurkan bahwa mereka yang itu hendaknya sembahyang subuh berjamaah dan berzikir sampai terbit matahari. Nah, sembahyang subuh berjamaah, habis itu berzikir sampai terbit matahari, maka dia akan dapat pahala haji yang sempurna. Orang yang berperang fisabilillah akan mendapat, orang yang gugur dalam perang sabilillah akan mendapat titel syahid. Orang yang syahid artinya orang yang selamat daripada berbagai macam cobaan, godaan, fitnah mulai kubur sampai seterusnya. Nah, orang-orang atau kita-kita yang tidak berperang di sabilillah itu pun bisa kita dapatkan pahalanya itu apabila kita punya niat yang benar tentang sabilillah itu. Nah, jadi walhasil semua pekerjaan ibadah-ibadah itu kadang-kadang kita kada bisa melakukannya. Jadi orang miskin, orang kaya, orang sihat, orang sakit, orang merdeka, orang yang jadi budak, semuaan bisa mengamalkan atau mendapatkan pahala yang disediakan Allah bagi amalan-amalan yang ditentukan itu. Yang kedua, hari Asyura. Hari Asyura disunatkan kita puasa. Hari Asyura ini asalnya adalah satu bentuk syukurnya. Syukurnya orang-orang Yahudi atas selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Terjadi pada hari Asyura. Lalu orang-orang Yahudi yang taat kepada Allah, orang-orang Yahudi yang benar, mereka bersyukur kepada Allah atas ketaatan, atas nikmat yang diberikan kepada Nabi Musa berupa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, kita pun umat Islam bisa mendapatkan pahala itu kalau kita puasa hari Asyura. Karena puasa hari Asyura ini adalah asalnya tadi bentuk wujud syukur atas selamatnya Nabi Musa daripada kepungan Fir'aun. Yang ketiga, 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Puasa 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Maksudnya 10 hari itu 9 hari saja. Mulai hari pertama Zulhijjah sampai hari Arafah. Hari raya kan hari 10 kada boleh kita puasa, haram. Nah, cuma ngarannya 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Nang dimaksud cuma 9 hari. Hidup sehari Dzulhijjah, hidup 2 hari Dzulhijjah, 3 hari sampai 9 Dzulhijjah. Itu orang-orang yang melakukan puasa pada hari-hari itu mendapat nilai yang sangat besar seperti dia beribadah pada malam atau Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar kita belum tentu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang tertentu yang dianugerahi Allah Lailatul Qadar. Tapi kalau kita hendak mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu bisa dengan cara puasa pada hari-hari pertama bulan Zulhijjah tadi 1 sampai 9. Yang keempat, 10 hari yang pertama daripada bulan Muharram. Nah, ini 10 bujur, 1 Muharram sampai Asyura. Yang kelima, bulan Rajab. Yang keenam, bulan Sya'ban. Yang ketujuh, bulan-bulan haram. Yaitu ada 4, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan yang tunggal, yaitu bulan Rajab.
Nah itu 7 macam itu adalah hari-hari mulia yang telah dijelaskan pada minggu dahulu, bahwa orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan Allah untuk beribadah, untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya pada hari-hari yang mulia itu. Sedangkan tanda orang yang dimurkai Allah bahwa dia melakukan maksiat-maksiat pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam bulan Ramadan itu bulan suci, bulan yang penuh berkah, segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Nah, orang-orang yang dicintai Allah, dia selama Ramadan dipermudah oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang itu dimurkai oleh Allah, maka dia pada bulan Ramadan akan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Di dalam sebulan pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, yaitu awal bulan hidup sehari, tengah bulan, akhir bulan. Yang keempat hari-hari bid, putih, yaitulah hari 13, 14, dan 15. Di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, yaitu hari Senin, Khamis, dan Jumat. Maka puasa pada hari Senin, Khamis, dan Jumat adalah mengkifaratkan, menghapuskan dosa seminggu. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, dan hari-hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan di dalam pusingan tahunan. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun, puasa Asyura menghapuskan dosa setahunan. Dan janganlah engkau menganggap bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, dan jima saja. Tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Ada puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kadang mendatangkan pahala. Ada puasa yang menggugurkan kewajiban dan mendatangkan ganjaran pahala surga dari Allah. Dan ada puasa yang menggugurkan kewajiban dan mendapatkan pahala dan menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi macam-macam puasa. Puasa nang hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Itu orang yang puasa hanya menahan diri daripada makan, minum, dan jima tadi. Ini kada makan mulai sahur sampai maghrib, kada minum, kada bersetubuh. Lain pada itu diperbuatnya. Nah, ini puasanya hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi kada dapat pahala ganjaran. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Artinya berapa banyak orang yang puasa yang ia tidak memperolehi daripada puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Ada orang puasa kada dapat napa-napa, cuma dapat ganjaran lapar lawan haus. Maka kesempurnaan puasa itu bahwa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan,
dan menjaga lidah daripada bercakap dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, dan menjaga telinga daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Karena orang yang mendengar orang lain mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang berkata. Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat, kalau ia tidak mengingkari umpatan itu. Jadi orang menggibah, kita mendengari, sama dapat dosanya. Sama dapat dosanya. Nah, bedanya cuma tentang tobat. Kalau orang yang menggibah itu cuma tobatnya orang yang menggibah itu tobatnya mesti 4. Pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti. Yang ketiga, janji tidak mengulang lagi. Yang keempat, minta halal. Nah, itu kalau orang yang menggibah. Kalau orang yang mendengar cukup 3. Menyesal, berhenti, janji kada mau ulang lagi. Kada disuruh minta halal kepada yang digibah itu. Nah, itu untuk orang yang mendengar. Kalau dosa sama, cuma tobatnya lebih inting daripada orang yang langsung menggibah itu. Begitu pula hendaklah engkau jaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, khamsun yubtirnas shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bi syahwatin wal yaminul kadhibah. Artinya 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini menurut Imam Syafi'i. Ada menurut mazhab lain bukan hanya batal pahalanya, batal lawan puasa-puasanya, yaitu berbohong, mengumpat, membuat fitnah, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat. Bagi laki-laki, bagi perempuan melihat pria lain dengan syahwat, dan sumpah palsu. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i membatalkan pahala puasa. Puasanya kada batal, pahalanya yang batal. Tapi menurut mazhab lain, lawan puasa-puasanya batal, wajib mengqadha kenanya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, innamas saumu junnah. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yabsuq wala yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Artinya, hanya saja puasa itu perisai. Maka apabila seorang kamu berpuasa, maka jangan ia bercakap yang tidak baik, seperti bercakap perkara yang lucah, yang cerubu. Dan jangan ia membuat maksiat, dan jangan bertindak seperti orang jahil. Jangan kelakuan kayak kelakuan orang jahil. Oleh karena itu, apabila ada orang lain coba memusuhinya atau memakinya, maka hendaklah ia berkata di dalam hatinya kalau ia puasa sunat, di hati dan di mulut kalau ia puasa wajib. Mengapa dikata bahwasanya aku ini berpuasa? Ada orang buai behual, ada orang buai bertengkar. Kalau kita sedang puasa sunat, ucapkan di hati kita, aku puasa. Artinya apa? Kada usah dilawani, dilayani. Kalau kita puasa wajib, ucapkan di hati dan di mulut, ana shaim, aku puasa. Nah, ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal. Dan jangan engkau memperbanyak makan dengan memakan yang lebih dari kadar kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam.
Apabila engkau menghimpunkan makanan siang kepada makanan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan saja. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Biasa makan malam tuh sepiring aja, enggak ada puasa. Bila puasa 2 piring, membalas naik batang hari pengperai makan. Nah, itu ngarannya kada puasa, memindahkan waktu makan banajan itu makan tengah hari pindah ke malam. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu hanyalah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu? Bahkan perutku di waktu malam akan lebih berat lagi. Sedangkan tidak ada sembarang bekas tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Perutnya mun hibak lawan makanan yang halal itu sudah kada katuju Allah. Ada perkara-perkara halal tapi dibenci oleh Allah. Pertama talak. Tapi talak nang bukan dalam keadaan tertentu. Karena sudah kita ketahui talak itu ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram sebagainya. Talak dalam keadaan umum itu halal tapi dibenci Allah. Yang kedua lagi yang dibenci Allah adalah kenyang. Nah, kenyang dibenci oleh Allah. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Maginnya benci Allah. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga diri daripada melakukan atau mengerjakan atau mengatakan hal-hal yang diharamkan Allah selama kita berpuasa, ditambah lagi buka puasanya dengan makanan yang halal, maka puasa kita itu menjadi puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar sah, tapi mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan puasa itu apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa itu agar bertakwa. Nah, kalau kita puasa tapi masih memandang yang haram, kalau kita puasa masih mendengari yang haram, kalau kita puasa masih berkata-kata yang haram, berarti kita ada puasa. Karena puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Nah, kita menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu. Supaya apa? Supaya jadi orang takwa. Jadi kalau puasa tapi masih melakukan yang haram, tujuan puasa itu kada tercapai. Oleh karena itu Allah kada memberi pahala. Hanya digugurkan kewajiban, kayak itu aja. Ganjarannya kada ada. Nah, jadi puasa banyak berguna, berfungsi untuk mengobati berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan rohani. Orang yang suka melakukan maksiat, hendak saya sudah berhenti, hendak saya sudah berampih melakukan maksiat nih, cuma kada kawah aja bawa puasa. Puasanya kayak apa? Puasanya selama 40 hari. Puasa sehari, buka sehari. Buka puasa. Nah, itu akan menutup hati daripada melakukan maksiat yang selama ini sulit dihindari. Itu salah satu di antara faedahnya puasa.
Nah, faidah puasa lagi adalah untuk mencerdaskan idrak manusia, mencerdaskan pemahaman manusia. Orang nang lambat paham, lambat menarik apa nang disampaikan. Kayak apa supaya lakas mengerti, supaya lakas paham puasa. Itu menajamkan paham. Di antara fungsi puasa lagi adalah menguatkan hafalan. Orang nang bayi hafal hilang. Itu bawa puasa. Rancaki puasa. Maka akan berfungsi menguatkan hafalannya. Nah, dan lagi fungsi puasa itu ada lagi bahaul wajhi. Bahak wajah. Orang nang pina muram, orang nang pina muhanya kada nyaman dilihat, orang nang muhanya pina gelap daripada cahaya, itu bawa puasa. Bawa puasa akan menimbulkan bahaul wajah. Nah, banyak lagi faidah puasa itu selain daripada yang disebutkan tadi. Apabila engkau sudah paham makna puasa ini, maka perbanyaklah ulihmu daripadanya mengikut kemampuanmu. Karena puasa itu adalah asas, pondasi yang memudahkan segala ibadah yang lain dan anak kunci kepada segala ketaatan. Orang yang mempunyai keinginan, orang yang mempunyai syahwat yang tinggi, tapi kada kawa, hendak bebini cuma kada kemampuan, hendak balaki cuma kada denang melamar, bawa puasa. Itu perintah Nabi, fa innahu wija, itu obat yang paling ampuh. Jadi puasa merupakan pondasi ibadah dan anak kunci kepada segala ketaatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali. Ini daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Itu pun masih banyak penghuni neraka. Padahal kalau kita berbuat kebaikan 10 gandanya, berbuat dosa cuma 1, ya tuh masih banyak neraka isinya pada surga. Coba kita bayangkan seandainya 1 maginnya, berbuat dosa 1 dapat ganjaran, berbuat ibadah dapat 1 aja juga kada 10, maginnya ada muat neraka. Nah, ini sudah kebaikan Allah maandak pahala 10, kejahatan cuma 1. Setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehingga sampai 700 kali ganda. Tergantung tingkatan ma'rifat seseorang kepada Allah. Untuk orang-orang awam, orang-orang biasa, sekali beribadah dapat 10. Orang yang ma'rifatnya sedemikian, sekali beribadahnya mungkin dapat 30. Orang yang ma'rifatnya lebih tinggi, sekali beribadah mungkin dapat 100 ganjarannya. Orang yang ma'rifatnya lebih tinggi lagi kadang-kadang beribadah lebih sampai 700 tadi.
Gandanya ibadah tergantung ma'rifat seseorang kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu mereka lebih banyak mengandalkan amal batin, amal hati daripada amal zahir. Kita mengucap la ilaha illallah 1000 kali kita mengucap. Nah, orang nama ma'rifah la ilaha illallah 2 kali gini banyak inya pahalanya pada yang 1000 tadi. Karena ma'rifatnya itu kepada Allah lebih tinggi daripada kita. Mengikuti keikhlasan dan keindahan amalan tersebut. Maksudnya adalah mengikuti ma'rifatnya. Kecuali puasa, maka puasa itu untukku, jar Tuhan. Dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang sangat banyak sehingga tidak terbilang banyaknya. Kalau orang puasa, sehari puasa. Tapi puasanya sempurna. Menahan diri daripada makan, minum, bersetubuh, menahan diri daripada melakukan maksiat-maksiat selamanya puasa. Nah, itu yang dimaksud. Itu balasannya kadang-kala terhingga. Hanya Allah yang bisa menghitung. Dengan balasan yang sangat banyak sehingga tidak terbilang banyaknya. Nah, tadi Allah hadis kudusi mengatakan fa innahu li, itu puasa ya Tuhan ampunku. Nah, oleh karena puasa itu Allah mengatakan li ampunku, maka pahala puasa itu, ujar Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan puasa itu kada bisa diganggu gugat oleh orang lain di akhirat kaina waktu kita membayar hutang kejahatan. Ada kawa puasa tetap utuh milik kita. Nah, jadi kalau orang itu banyak puasa, bisa dipastikan orang itu ahli surga. Kenapa? Asal puasanya bujur-bujur aja itu akan abadi. Kada akan berpindah kepada orang nang kita zalim. Misal kita zalim melawan orang dalam dunia. Kita menggibah orang dalam dunia. Di akhirat kayaknya kita akan bayar dengan amal kebaikan kita. Tapi kalau puasa itu pahalanya kadang-kadang dibayarkan. Kenapa? Karena puasanya ya Tuhan li ampunku sudah. Puasa ampunku. Nah, jadi amal puasa ini akan utuh sepenuhnya diberikan Allah kepada kita. Kada dibayarkan kepada hutang-hutang kita, kada puasa. Kalau sembahyang bisa dibayarkan lawan orang yang menggibah kita. Sedekah bisa dibayarkan untuk orang yang kita zalim dalam dunia. Tapi kalau puasa kada. Itu keistimewaan ibadah puasa ini. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misik. Yaqulullah azza wa jalla innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Artinya, demi Allah yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Makanya bau mulut itu jangan dihilangkan. Dibenci orang puasa itu bersiwak sesudah tengah hari. Kenapa? Karena siwak itu akan menghilangkan bau mulut orang puasa. Allah berfirman, hambaku rela meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena semata-mata mencari keridhaanku. Kita ini puasa, kita puasa. Di rumah saya ikut-ikut kada ada orang. Kita seorangan di rumah. Hari panas, es ada. Nasi ada, iwak ada, buah ada. Tapi kita kada hendak makan. Menggetuknya kita kada hendak. Kenapa? Karena kita puasa.
Nah jadi puasa itu jar Tuhan bujur-bujur inya meninggalkan makan, minum karena aku min ajli. Padahal anda katanya minum, siapa yang melihat, siapa yang tahu, kan yang tahunya. Tapi inya meninggalkan itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Nah kalau kita sembahyang, kada sembahyang nampak kita ketahuan, kada bersedekah nampak kelihatan. Nah kalau kita kada puasa siapa yang tahu ada, kada yang tahunya. Allah berfirman, hambaku rela meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena semata-mata mencari keridhaanku. Maka puasanya adalah untukku ya Tuhan, dan akulah yang akan terus membalasnya. Jadi hanya puasa inilah amalan nang kada kawa diperhitungkan berapa banyaknya balasan dari Allah. Puasa dan sabar. Sabar sama. Orang sabar diberikan Allah ganjaran bighairi hisab, dengan tiada perhitungan. Nah, karena puasa itu lawan sabar itu beda bandingnya. Bila orang kada sabar kada kawa puasa. Orang kada sabar kada kawa puasa. Orang puasa itu orang yang sangat sabar. Nah jadi puasa itu berapa ganjarannya hanya Allah yang bisa menghitung, daripada saking banyaknya ganjaran itu. Sabar pun demikian juga. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, di mana pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa saja. Artinya di surga itu banyak fasilitas-fasilitas, banyak tempat-tempat yang indah. Tapi kada semuaan orang bisa masuk ke tempat-tempat indah itu. Ada tempat yang masuk ke situ lewat pintu Rayyan. Kada akan bisa masuk ke situ kecuali orang yang banyak puasa di dalam dunia. Walaupunnya banyak sembahyang, walaupunnya banyak zikir, walaupunnya banyak membaca Quran, banyak bersedekah. Tapi kalau untuk masuk ke dalam Rayyan itu kada kawa. Karena karcisnya itu mesti orang yang banyak puasa di dalam dunia. Tiketnya kada kawa. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Artinya di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, di mana pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Nah, maka cukuplah bagimu, hai talib, hai penuntut ilmu, sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Kenapa sih di sini kada membuat zakat? Karena zakat itu tertentu, kada semuaan zakat hanya wajib lawan orang-orang tertentu, orang yang mampu. Haji pun kada dibuat sidin juga di sini, karena haji itu setahun sekali, lawan bagi orang yang kawanya itulah ke sana. Sidin hanya membuat di sini ibadah-ibadah yang dilakukan oleh semua orang. Dan apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi berkenaan dengan sembahyang, puasa dan lain-lainnya, maka hendaklah engkau rujuk, hendaklah engkau kembali kepada apa yang telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, lebih lengkapnya di situ. Kalau ini kitab Bidayatul Hidayah, jalan pertama mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Jadi secara beringkas dulu. Nah, bagian pertama tentang ibadah atau amalan-amalan zahir. Bagian kedua ini adalah cara-cara meninggalkan maksiat. Artinya urusan tentang batin, tentang hati bulang. Sudah habis bagian pertama.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.